dapat memberkati. Puji Tuhan saudara. Di tengah-tengah kita ada saudara-saudara kita juga yang baru bergabung, ya, baru pertama kali ibadah bersama-sama. Yuk saya undang, boleh bagi berdiri saudari Ropi. Mana Ropi ya? Oh iya, boleh bagi berdiri Ropi. Iya, kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Lovita ada di belakang? Oke ya, bagi berdiri nggak apa-apa dulu, bagi berdiri dulu Lovita ya. Ya, teman saya dari Manado ini ada Pak Denny Tangkowit dan Ibu Indah Tangkowit, kakak adik Bapak Ibu. Iya, oke. Ini adik saya, adik saya bingung kok, saya bungsu kok adik. Adik ketemu gede ya, Deborah sama Paulus Bayu. Iya, ini dari Bekasi Bapak Ibu. Kasih salam dong kiri kanannya. Iya, selamat datang, selamat menikmati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Ya, minggu kemarin Tuhan mengingatkan kepada kita tentang perkara roh itu tidak sama dengan perkara lahiriah. Ingat, kita terlalu lama, bahkan saya terlalu lama sibuk ngurus perkara lahiriah. Dan itu melelahkan. Melelahkan. Orang datang konseling, Pak, anak saya kenapa ya terikat gadget Pak? Oke, saya langsung pakai jurus konselingnya. Gampang, sita aja gadgetnya. Ya, mungkin 20 tahun yang lalu berlaku, belum ada Pak juga ya. Tapi sekarang kan gak berlaku lagi. Kenapa? Urusan sekolah semuanya di gadgetnya. Bisa nangkap ya? Ya. Tapi sekarang apa? Kenapa anak ibu terikat dengan gadget? Gampang Bu, ibu terikat drakor gak? Iya Pak, saya terikat drama Korea. Ya udah, ibunya bertobat, anaknya bertobat. Kan hukumnya begitu, saudara. Dalam tanda gampang. Tapi dulu kan ngurus hal lahiriahnya. Ayo kamu bikin goal setting ini ya. Ya, nggak goal, cuman setting doang. Ya, kesal kan? Aduh, tapi kalau goal pun, wah hebat nih aku yang melakukannya. Nggak bisa Bapak Ibu, capek kan perkara lahiriah. Jadi semua hidup kita ini urusannya perkara roh. Kenapa? Karena kita manusia roh. Sama-sama katakan, saya manusia roh. Ya, kalau kita sadar kita manusia roh, jadi kita nggak ada urusan lahiriah. Hal lahiriah, pekerjaan, kehidupan sehari-hari kita lakukan itu ya lakukan biasa aja. Tapi percaya semuanya harus didrive, harus dikemudikan, harus dimotorkan oleh sang cinta, oleh roh itu sendiri. Kalau enggak capek. Capek. Apapun saudara, banyak pendeta-pendeta yang capek, mati muda. Saya dengar Pak Denny jadi gembala saudara, pagi-pagi dia udah berangkat ke pasar. Saya bilang hebat Pak, kalau pagi-pagi udah berangkat ke pasar. Kalau dulu pagi-pagi saya sudah datang sini Pak. Semua kursi saya tumpangin tangan. Sama full time yang ada. Tiap hari, tiap minggu bukan tiap hari. Saya tumpangin tangan supaya yang duduk di sini merasa merinding. Merindingnya doang. Iya kan? Itu yang saya lakukan. Tapi dia bilang, udah aku semua yang urus. Kemarin dia beli ke pasar dulu beli sayur. Dimasakin buat jemaatnya gitu. Jadi jemaatnya dapat makanan rohani juga makanan jasmani katanya. Biar cepat bertumbuh. Buktinya gak bertumbuh gak? Enggak, manja. Justru datangnya manja. Itu perkara lahiriah yang kita urus Bapak Ibu. Jadi gampang kok. Kenapa kok saya sama suami begini ya? Soalnya jangan urus lahiriah kita cari. Ayo kita mulai bangun komunikasi yuk. Ayo kita mulai cari tempat dating yuk. Ingat yuk kita bikin suasana yang romantis. Kita bikin romantis. Bikin aja romantis. Enggak romantis kok. Karena bukan itu. Dari dalam. Inside out. Ya, kalau kita dari luar masuk ke dalam, saudara, itu sementara aja. Sementara, bahagianya sementara, sukanya citanya sementara, nggak bisa kekal. Tapi kalau dari dalam, kita nggak sadar, kok bisa ya saya ngadapin masalah ini kok tapi tenang ya? Coba lihat. Kok bisa ya saya tenang di hadapan Tuhan, anak saya berubah? Kok bisa ya? Ini kan Tuhan semua, perkara roh. Pada minggu yang lalu kan saya bilang, ya kalau yang paginya saya bilang suruh berdiam diri sebentar. Dapat apa dari Tuhan? Ada seseorang dapat berkata apa? Di hati kita itu gelap. Gitu. Jadi nggak ada terangnya. Padahal ini kan terang lampunya kan. Tapi gelap. Saudara saya sambut. Ya, saudara kalau ada pernyataan-pernyataan apapun saudara. Yang jelek sekalipun saya sambut. Itu menyadarkan saya tetap butuh Tuhan. Tapi telinga kita senang dapat pernyataan yang baik kan? Betul nggak?
Wah Bayu kamu udah pas sama Tuhan. Wah ngeri loh Bayu. Kalau udah pas sama Tuhan ngeri. Justru ketipu. Enggak. Justru kamu belum pas sama Tuhan. Ya Tuhan aku gak berdaya. Aku hanya apa? Mau engkau aja. Karena kita gak berdaya. Saudara ya. Belum dapat kan? Saya tanya ada yang dapat gak saudara? Itu kan pernyataan roh. Karena kita ini manusia roh saudara. 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata apa? Kalau terjemahan lamanya kan karunia roh itu yang akan mengajarkan kamu tentang segala sesuatu. Kalau TB-nya pengurapanmu. Kalau TL-nya karunia roh. Jadi karena kita ini manusia roh, Bapak Ibu jangan alergi dengan namanya dan karunia roh. Kita butuh. Saya butuh beberapa orang saya bilang, ayo lihat saya yuk. Apa ini? Mesti dilihat. Kalau enggak pendeta udah merasa beres semua, wah kan ketipu kemana-mana. Saudara enggak lama kemudian saudara ada yang WA istri saya. Oh Bu saya dapat pernyataannya yang tadi dibilang gelap itu adalah apa? Karena hati kita masih ada dosa yang menutupi. Oh saya bilang, dia tulis ayatnya Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan tangan Tuhan kurang panjang menolong kita. Bukan telinga Tuhan tidak mendengar doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah, jadi gapnya. Antara aku dengan engkau dikatakan apa? Karena dosa. Dosa. Siapa yang mampu mengangkat dosa dalam hidup kita? Kita nggak mampu. Kita memang manusia berdosa. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan. Dia mati buat kita di saat kita sedang berdosa. Hebat kan? Agama ngajarin, kamu bertobat, kamu terima ini, kamu dipulihkan. Yesus enggak, di saat kita berdosa, dia sudah mati buat kita. Enak. Dia terima kita bukan karena kita melakukan A sampai Z. Bukan. Itu agama lagi. Tuhan terima kita apa adanya karena dia mencintai kita. Amin. Itulah perkara roh. Ya. Ketika satu kali saya mendengar seseorang yang saya belum pernah dengar karunia roh yang dia miliki ini saudara. Karena kita ini kan unik. Ya, saudara harus sadari minimal ada satu karunia roh yang Tuhan titipkan di hati kita masing-masing. Persoalannya waktu kita persekutuan, waktu kita ngobrol di keluarga, waktu kita ngobrol sama teman-teman kita dapat. Tapi kita nggak berani ngomong. Kita bilang takut salah. Padahal semua yang kita ngomong salah. Yang benar cuma Tuhan Yesus. Akulah kebenaran kan. Kalau kita ngomong benar, itu Lucifer. Saingannya Tuhan Yesus. Nggak bisa Bapak. Ini orang saudara, saya lihat, wah kok hebat banget saudara. Jadi orang tuanya di daerah, di Nias saudara, itu lagi sakit. Bagian lehernya atau apa lagi bengkak gitu loh. Telepon anaknya saudara. Ya, anaknya ini luar biasa, anaknya bilang gini, bukan kasih, ini obatnya ini, enggak. Anaknya bilang begini, Mah, Tuhan kasih tahu itu deh, ya. Mama cari di kampung kita, cari tanah merah. Kalau di sana tanah liat gitu, cari ya, nanti ambil, lalu kasih air sedikit gitu ya. Kayak mau bikin bata gitu, tempelin di sakitnya. Lihat. Dan luar biasa saudara, 2-3 hari kemudian mamanya sembuh. Coba kalau kita nggak main perkara loh, kita bilang ini dukun kali ya. Harusnya saudara, Bapak Ibu dan saya ini lebih dari dukun. Ya dong. Dukun karunia dari siapa? Dari setan. Setan karunia dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di mana? Di hati kita. Lebih dahsyat dong. Cuman kita nggak sadar waktu kita dibilang, wah kamu kayak dukun aja marah. Enggak, saya bukan dukun, saya lebih dari dukun. Tahu tanpa dikasih tahu. Itulah Tuhan kita, itulah kita manusia perjanjian baru. Tahu tanpa dikasih tahu, saudara, mengerti tanpa diajarin. Hebat gak Tuhan itu? Itulah Tuhan. Saya bilang, waktu dia nyatakan gitu saya bilang, wow, kok kamu selama ini gak ngomong sih? Saya kagum coba dengan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan itu tidak pilih loh. Dia kalau memberikan karunia buat kita, lihat. Dia gak lihat siapa kita kan. Hebatnya Tuhan. Kenapa? Karena dia mau dia yang dimuliakan. Ya, jadi saudara semuanya perkara roh. Makanya jangan pernah urus hal-hal lahiriah ya. Kalau saudara urusnya hal-hal lahiriah, saudara capek. Ya, anak saudara, kenapa begini? Saudara urus hal lahiriah, capek lelah. Tapi yuk cek diri kita masing-masing. Oh, ini warisan dari saya. Oh, ini saya yang belum pulih. Oh, ini yang sayanya masih luka. Ketika saya masih luka, ya diwariskan buat anak-anak.
Saya masih nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, masih bermain dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, kantong-kantong Kristen, saudara jangan banyak main kuasa kegelapan. Di Manado banyak nggak, Pak? Banyak. Di Nias banyak nggak, Siska? Hah? Banyak nggak? Banyak teman saya di Nias, saya pendeta aja masih main itu kok. Mata saya sendiri melihat ketika manifestasi itu keluar darah dari matanya, dari hidungnya, dari mulutnya. Lagi ikut training sama-sama loh. Waduh, saya bilang kok bisa kamu begini, baru dia cerita. Ya Pak, kami harus begitu, kalau enggak bisa. Wah, Tuhannya diduakan, enggak bisa. Saudara, ya, nah itu kan warisan. Perjanjian darah yang bisa turun-temurun, yang mintanya tumbal, saudara. Tumbalnya apa? Kematian. Makanya enggak heran ada kematian muda. Itu kutuk. Ya minggu kemarin saya sudah bahas, itu jangan kita terima. Karena Tuhan bilang apa? Semua sudah selesai. Ya, darah Yesus sudah menebus kita jadi cara hidup yang sia-sia. Ya, yang kita wariskan dari nenek moyang kita sudah selesai semua. Saudara, beberapa hari yang lalu kami jogging, saudara, ke satu tempat. Ya, saya pikir kalau jogging ke tempat nggak ada yang kenal lah, pasti nggak ada yang kenal. Jarang gitu, orang duta jarang lah, saudara. Saudara jarang pasti ke situ. Gitu. Udah, kami jogging berdua. Biasanya jalan dulu, muter beberapa keliling, baru lari kecil gitu ya. Oke. Baru muter kedua kali, ketemu seseorang, saudara. Ketemu seseorang, ya udah. Dia juga bilang, loh kok bisa ketemu Pak? Ya saya bilang ini anugerah Tuhan. Bukan kita merencanakannya, ya kan? Ya udah, dia mulai cerita tentang persoalan hidupnya, persoalan keluarganya, persoalan anaknya. Pak gimana anaknya? Gampang saudara, karena kita main perkara roh, saudara. Kita nggak urus anaknya kan. Ya Pak, anak saya sudah segede gini, tapi kok susah Pak, manja terus. Ya, baju saya mesti siapin. Kalau berangkat mesti saya siapin minumannya. Udah gede loh, bukan bayi lagi. Bukan anak SD gitu. Gimana Pak? Nah coba kalau kami main perkara lahir ya, pasti kan bilang, udah ajarin anakmu, didik anakmu, semua sendiri. Itu kan lahir ya. Enggak, saat ini lagi jalan loh. Lagi jalan, enggak kita berhenti. Enggak. Ya Tuhan kan bebas. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yuk kita lagi jalan. Ya, saya nyatain ini, saudara saya ngobrol. Kami nyatain apa? Di hati ibu ya ada terluka. Ibu merasa bersalah terhadap anak ini kan. Ibu pernah nolak ya? Betul Pak. Karena dia gak pernah cerita. Ya, ibu pernah tolak dia kan? Iya. Rasa bersalah itulah yang ibu ketipu dengan setan. Sehingga apapun yang dia minta, ibu harus ikutin. Kalau enggak, rasa bersalah. Karena kalau enggak diikutin, anak ini bisa berontak. Bisa ngamuk. Pokoknya bisa melakukan hal yang enggak kepikir lah. Gitu. Di luar anaknya diam loh. Ingat ya. Tapi di dalam, wah mengerikan sekali. Saudara, dia bisa gitu. Udah Bu. Ya terus, gimana Bu? Dia langsung ngomong gini. Kok enak ya Pak? Sudah plong. Saya nggak tumpang tangan, nggak bimbing doa, kita lagi jogging, lagi jalan. Lihat, ini yang Tuhan berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan kasih apa? Kelegaan. Terjemahan namanya, aku akan kasih sentosa. Sentosa itu kan semuanya. Tapi kita nggak mau, karena kita masih kuat pikul bebannya. Enggak. Saudara nanti jam 11 ada kita persekutuan, ada beberapa keluarga saudara kita mau ambil baptis, mati saudara, baptis kematian. Di persekutuan mungkin Bapak Ibu cerita tadi kan diumumin Jumat depan yang malam. Jadi kita kadang-kadang malam, kadang-kadang minggu ya, bebas saja ya. Bapak Ibu boleh ambil bagian. Apa sih yang kita bahas di persekutuan? Kita nggak ada temanya, kan nggak ada topiknya, nggak ada bahannya. Yang ngomong ini saudara. Tapi saya melihat gini saudara, setiap kali persekutuan, saudara, ada hal yang baru yang terus Tuhan ungkapkan. Orang itu cerita persoalannya. Kita pikir dia doang yang punya masalah, Salomo punya masalah. Bukan. Yang ada dalam diri Salomo itu ada dalam diri saya. Tapi waktu kita buka hati, iya ya, sama ya. Kenapa nuntut istri ya, kenapa nuntut suami ya, itu ada dalam diri saya kan. Waktu kita mulai kebuka aja, kuasa Tuhan yang bekerja, kok lepas ya. Kita bisa pulang-pulang, kok gak nuntut suami lagi, gak nuntut istri lagi, kan aneh. Itulah Tuhan, saudara.